dongeng? Pernah dulu. Dongeng apa Nisa? Seperti bawang merah bawang putih dulu. Bagus sekali. Menurut kalian apa pesan moral yang ada dalam dongeng bawang merah bawang putih? Bagi Nisa, bagaimana? Pesan moralnya yang baik selalu tertindas. Yang baik kan selalu tertindas. Jadi kita jangan jajan sama orang. Baik, jawaban Nisa bagus sekali ya kan? Terima kasih. Apresiasi dulu buat Anissa telah mengucapkan. Baik, materi kita hari ini yaitu menyimak dongeng fantasi. Dengan pada pembelajaran kita PBL ya anak. Baik, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur intrinsik dongeng fantasi seperti tokoh, latar, alur dan amanat. Yang selanjutnya menganalisis struktur dongeng, fantasi, orientasi, komunikasi, dan resolusi. Yang selanjutnya anak-anak harus bisa menelaah ciri kebangsa dongeng seperti kata sifat, kalimat langsung, dan majas. Yang selanjutnya anak-anak harus menyusun ringkasan dongeng dan ringkasan dongeng yang disimak secara tertulis. Yang terakhir anak-anak mempresentasikan hasil analisis kelompok dengan percaya diri ya. Baik, selanjutnya apresiasi kita pada hari ini. Siapa yang pernah mendengar atau membaca dongeng? Baik, Rizka gimana? Kancil dan Buaya. Oke, bagaimana? Apa yang berkesan di dalam cerita Kancil dan Buaya itu? Kancilnya cantik, Bu, pandai. Ya Allah, bagus juga Rizka kalau menjawab pertanyaannya. Apa yang membuat dongeng terasa ajaib dan berbeda dari cerita biasanya? Kancilnya cerdik, terus baik. Ya. Terus habis itu buayanya tidak pandai. Terus hewannya bisa berbicara, Bu. Cerdik juga ya? Ya. Biasanya gitu juga nggak sih ceritanya? Ibu begitu. Terima kasih buat sekali penjelasan untuk kalian dulu ya. Sudah jadi kan menjawab. Baik, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu dongeng fantasi. Yaitu dongeng fantasi adalah cerita fiksi yang mengandung unsur-unsur imajinasi dan keajaiban yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Namun dapat dipercaya dalam dunia cerita tersebut. Unsur keajaibannya yaitu mengandung hal-hal supranatural dan tidak masuk di akal. Yang selanjutnya, latar imajinasinya dapat berupa dunia nyata maupun dunia khayalan yang diciptakan oleh pembuat dongengnya. Yang selanjutnya, tokoh luar biasa memiliki kekuatan atau kemampuan yang tidak dimiliki manusia biasa. Jadi yang selanjutnya pesan moralnya mengandung nilai-nilai kehidupan yang ingin disampaikan ke orang. Untuk presentasi untuk slide yang pertama ini apakah ada anak yang bertanya? Ada yang mengerti? Sudah mengerti semua? Baik, kita akan yang selanjutnya ya. Jadi struktur teks dongeng fantasi yang pertama ada orientasi, yaitu pengenalan tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang selanjutnya pengenalan latar, tempat, waktu dan suasana. Yang selanjutnya situasi awal sebelum munculnya masalah. Jadi yang kedua komplikasi dalam cerita dongeng fantasi ini munculnya masalah konflik atau konflik yang dihadapi tokoh. Perkembangan konflik menuju puncak klimaks, berbagai peristiwa yang memperumit situasi. Yang selanjutnya ada resolusi, boleh Alza bacakan apa yang masih ada resolusi cerita mendongeng fantasi? Yang pertama penyelesaian masalah, konflik oleh tokoh utama. Yang kedua situasi akhir cerita, happy ending atau sad ending. Yang ketiga pesan moral yang ingin disampaikan. Baik, dari ketiga struktur ini ada beberapa contohnya. Ada contohnya yang pertama orientasi. Contoh dari orientasi itu seperti dahulu kala di sebuah hutan ajaib hiduplah seorang anak bernama Bimo. Oke, seperti itu dari maksud contoh orientasi. Yang kedua komunikasi, contohnya seperti tiba-tiba raksasa jahat muncul dan mengancam keselamatan desa. Dan contoh terakhir resolusi yaitu dengan keberanian dan kecerdikan Bimo berhasil mengalahkan raksasanya. Untuk selanjutnya ada unsur intrinsik dongeng fantasi. Yang pertama ada tokoh dan watak. Tokoh dan watak ini yaitu pelaku cerita.
berbola, suaranya menggetarkan seluruh alam. Secepat kilat ia terbang di angkasa. Angkasa, baik, betul. Panjasa itu membuat cerita lebih hidup dan berkesan. Untuk selanjutnya konjungsi temporal, yaitu kemudian, lalu, setelah itu, tiba-tiba, akhirnya, pada suatu hari. Ini menunjukkan urutan peristiwa tersebut. Jadi untuk selanjutnya, Ibu akan menayangkan video contoh sebelum kalian memulai membuat tugas kelompok KPD. Kalian boleh melihat dulu videonya ya. Iya, aku tadi mereka mulai. Wih. Tinggal X. Mana ya? Keluarin dulu dari sini. Oh, sumpah. Baik, anak-anak boleh menyimak video dan nanti akan dilanjutkan membuat tugasnya ya. Boleh tahu isi dari tugasnya. Judul Kelinci Kecil yang Suka Berbohong. Di tengah hutan yang hijau, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Bimo. Bimo adalah kelinci yang sangat lucu, tapi dia punya kebiasaan yang tidak baik. Bimo suka berbohong kepada teman-temannya. Setiap kali Bimo ingin bersenang-senang sendiri, dia akan berkata, ada serigala di belakang pohon. Cepat lari, teman-temannya selalu berjaga dan berlari, sementara Bimo tertawa sendirian. Suatu hari, Bimo kenapa kamu menangis? Kan tidak tertawa. Dia merasa Baik, itu dia dari video contoh tentang kisah dongeng kelinci yang suka berbohong ya. Setelah anak tadi melihat contoh video YouTube tentang dongeng tadi, anak-anak harus bisa mengidentifikasi unsur dongengnya dan dikumpulkan setelah selesai ya. Ibu beri waktu selama 2 menit. Baik, anak yang bisa mengerjakannya? Ngerti. Renita bisa? Ngerti. Oke. Saya kemana tadi ke apa ya? Surprise ya? Oke. Baik. Yang sudah selesai boleh maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Boleh anak-anak maju? Oke, Alza boleh maju untuk mempresentasikan hasil dari menyimak dongeng fantasi. Baik, saya sebagai perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan yaitu yang pertama judul dari dongeng tersebut yaitu Bawang Merah dan Bawang Putih. Baik. Tokoh utamanya Bawang Putih, Ya. tokoh pendukung Bawang Merah yang terdiri ayah dan nenek tua. Sifat tokohnya baik hati, rajin, sabar dan jujur. Alur ceritanya yaitu alur maju, dimulai dari penderitaan Bawang Putih, Oke. Alza. hilangnya baju ibu tiri di sungai hingga ia mendapatkan laut berisikan emas. Oh begitu hasil dari kelompok Zabur. Teman-teman ada yang ingin menambahkan dari hasil yang Alza temukan bersama kelompoknya? Tidak ada Bu, kami bersependapat sama kelompok Alza Bu. Oh baik, kita baik. Saya bagaimana? Ada berpendapat untuk kelompok Alza? Oke, terima kasih Alza. Terima kasih telah memberi pertanyaannya. Terima kasih. Baik, setelah Alza dan kelompok lainnya tadi telah
Dan di dalamnya juga ada unsur instingsinya, Bu. Baik, buat Nisa terima